Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Pro Center, dari sebagian subscriber saya bertanya mengenai apa sih dari keuntungan seorang YouTuber dan rahasianya seperti apa yang bisa diterima dari seorang YouTube dan kegiatan vlognya tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan salah satu contoh income yang diterima oleh seorang YouTuber. Nah, seperti apa? Saksikan video ini sampai habis. Oke, teman-teman, mengawali kita sebagai seorang YouTuber atau vlog itu awalnya hanya iseng-iseng tentunya dan hobi juga tentunya. Nah, keuntungan menjadi YouTuber itu setelah Anda mencapai 1000 subscriber dan kemudian 4000 jam tayang, Anda bisa ajukan sebagai partner program di YouTube tentunya. Nah, setelah Anda di ACC, maka video Anda akan muncul iklan tentunya. Nah, dari iklan-iklan itulah ketika banyaknya viewer penonton yang melihat video Anda, maka Anda akan mendapatkan income dari YouTube tentunya. Untuk setiap bulannya ketika mencapai kelipatan Rp1.300.000, Anda sudah bisa mencairkan dananya. Itu minimal ya, minimal 1.300.000 Anda baru bisa tarik, tapi kalau di bawah itu belum bisa melakukan penarikan dana. Nah, terlepas dari beberapa konten video yang Anda lakukan ya, nah tentu Anda mendapatkan dana dari Google atau YouTube itu banyak sekali keuntungannya. Nah, di sini saya ingin sharing salah satu contoh saja. Nah, saya pernah mengangkat suatu konten mempromosikan suatu perumahan tentunya. Nah, contohnya begini. Ketika saya melakukan membuat konten mempromosikan suatu perumahan real estate atau perumahan klaster ya. Nah, tentunya saya diminta untuk membuat suatu video yang dimana berguna untuk sebagai tenaga marketing dari pihak developernya untuk mempromosikan mengenai fasilitas apa saja yang ada di lingkungannya dengan menggunakan sarana YouTube channel saya. Nah, tentunya pada saat awal saya diminta buat video bersama dengan teamwork saya. Nah, saya pun diberikan dana pada saat itu Rp1 juta untuk membuat satu kali video saja. Nah, setelah saya mendapatkan atau saya membuat suatu video, nah saya pun juga mendapatkan jam tayang. Ya, jadi tadi saya dapat pertama kali untuk sekali buat video dapat Rp1 juta. Kemudian selama video saya itu diliput dipergunakan untuk tenaga marketing mereka untuk sharing kepada customer yang ingin lihat-lihat suasana yang ada di perumahan itu, saya mendapat jam tayang Rp500.000 dari pihak developernya untuk tiap bulannya. Nah, jika memang mereka tidak transfer ke saya Rp500.000 untuk tiap bulannya, maka saya bisa menghapus video saya sehingga dari pihak developer tidak bisa men-share video tentang fasilitas apa saja yang ada di perumahan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, keuntungan yang saya terima berdasarkan MOU yang ada selama saya membuat video, tentu perumahan itu namanya kontaknya adalah nama saya. Nah, jadi kalau misalkan ada customer ingin membeli suatu perumahan, tentunya menghubungi saya. Nah, nanti saya yang akan menyampaikan informasinya kepada manajer marketing yang ada di perumahan tersebut. Nah, jika terjadi proses transaksi jual beli, maka saya selaku YouTube, selaku yang memiliki konten, itu mendapat keuntungan 1% dari setiap transaksi perumahan yang ada. Contoh, misalkan transaksi jual belinya di perumahan itu sebesar 500 juta ya, maka saya dapat keuntungan 1% dari 500 juta, yaitu Rp5 juta. Nah, jadi itulah yang dimana kenapa keuntungan dari seorang YouTube itu ketika melihat konten apa yang tepat yang harus diambil. Jadi tadi selain saya dapat dari YouTube-nya atau Google-nya itu sendiri, keuntungan dari setiap viewer, para subscriber yang menonton, saya mendapatkan pembuatan video untung Rp1 juta. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan tiap bulan Rp500.000 untuk jam tayang. Mereka menggunakan channel saya untuk media promosi mereka, marketingnya ya. Dan yang keempat, saya mendapatkan 1% dari setiap transaksi rumah yang dibeli oleh konsumen. Nah,
Jadi untuk di zaman sekarang ini media informasi seperti YouTube, Instagram, medsos-medsos lainnya itu sangat baik sekali untuk mengembangkan suatu bisnis. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut saya fokus nih teman-teman untuk membuat konten vlog khususnya di YouTube itu sendiri. Karena ibaratnya dengan kita memiliki subscriber yang cukup banyak, kita memiliki senjata untuk memberikan promosi-promosi kepada para subscriber dan para peminat penonton tentunya. Nah, otomatis kita pasti dicari, teman. Jadi saya membangun image bahwa saya ini memiliki YouTube, sehingga banyak dari partner saya atau klien saya yang ingin usahanya itu dipromosikan. Nah, tanpa kita harus cari ya satu persatu, otomatis dengan kita sering aktif di medsos, itu banyak yang kawan-kawan saya minta tolong kepada saya untuk mempromosikan usaha mereka. Contoh misalkan saya sering mempromosikan mengenai rumah dijual, baik itu dilelang ataupun tidak ya, sesuai harga pasar ya. Nah, karena saya sering aktif di medsos mengenai untuk penjual rumah, itu banyak sekali customer ataupun teman-teman saya yang memang minta tolong saya untuk mempromosikan ya rumahnya mereka. Nah, itu akan menjadi keuntungan yang kita bisa terima di luar yang YouTube konten kita itu ya, asalkan sebagai seorang YouTube itu harus fokus terhadap apa yang kalian inginkan ya, harus kerja keras. Kemudian awalnya sih bikin YouTube itu agak malu ya teman-teman ya, karena memang ada aja yang memang di awal-awal saya buat video itu, siapa sih yang mau nonton lu gitu, apakah video lo itu berbobot atau tidak. Nah, kita harus menepis itu semua teman-teman ya, kita harus lebih percaya diri, karena dengan kita YouTube itu banyak sekali celah-celah pundi-pundi uang income yang bisa kita terima tentunya. Nah, khususnya bagi teman-teman yang masih muda, yang masih ingin meningkatkan ya pendapatan income-nya, bisa menjadi salah satu sebagai selebgram atau YouTuber dan sebagainya. Nah, karena saya lebih mementingkan YouTube, karena memang saya sendiri pun sering mengakses YouTube ya dibandingkan Instagram tentunya. Untuk melihat video kan kayaknya lebih besar YouTube ya. Kemudian juga sekarang jarang sekali kita melihat nonton TV. Orang lebih cenderung melihat informasi itu visual itu melalui YouTube tentunya. Nah, sehingga apa salahnya kita mencoba menjadi seorang YouTuber yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya tentunya. Nah, karena memang dari Furkon Center ini saya buat itu bermacam-macam konten ya. Nah, itu pun saya uji coba teman-teman, dari mulai otomotif, kemudian motivasi hukum, usaha ya. Kemudian saya coba traveling, kemudian coba tentang sosial, kegiatan olahraga dan segala macam. Nah, pada masa saya mencoba udah 1 tahun lebih, itu saya lihat tuh ratingnya. Video saya ini siapa sih yang banyak penontonnya, konten apa yang ditonton. Nah, di situ saya bisa saring, ternyata yang paling banyak itu lebih cenderung kepada otomotif, dan kedua adalah mengenai motivasi hukum. Nah, sehingga sejak saya di-ACC oleh Google dan YouTube sebagai partner mereka dan sudah muncul iklan di setiap konten video saya, maka saya lebih fokusnya kepada otomotif dan motivasi tentang ilmu-ilmu hukum tentunya. Nah, karena banyaknya viewer saya di sana tentunya. Nah, ini ada sekedar sharing saya mengenai kisah kehidupan yang kenapa saya ingin ambil YouTube ini sebagai sarana tambahan saja ya untuk saya. Ini juga dengan kita banyak konten, tentunya banyak ilmu ya, kita jadi belajar, kita mau review apa, jadi kita harus memahami segala sesuatunya. Tapi yang jelas, yang intinya adalah sebagai YouTube itu yang dicari adalah sebisa mungkin memberikan manfaat informasi kepada semua masyarakat tentunya. Dan kalau hanya income itu hanya sebatas bonus-bonus kecil menurut saya, yang memang itu sebagai hasil dari jerih payah kerja keras kita selama ini teman-teman. Oke, itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saksikan video Furkon Center yang lebih seru lagi. Terima kasih bagi yang telah subscribe video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.